Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan kedua ya ini ya. Kemarin kita kasih pengantar ya. Untuk apa sih ekonomi teknik ya? Arahnya ekonomi teknik biar Anda kan selama ini belajar teknis ya. Belajar teknis, jadi untuk kelayakan teknis saya rasa bisa, misalkan kelayakan instalasinya, kelayakan proteksi, atau yang lain-lain, distribusi, transmisi, dan sebagainya. Secara teknis, Anda kan sudah bisa. Nah, di sini untuk ekonomi teknik diberikan agar Anda punya paling tidak minimal pernah belajar bagaimana menganalisa suatu proyek secara ekonomi ya, supaya tidak hanya teknis saja yang Anda tahu, tapi secara ekonomi. Layak enggak kalau Anda misalkan usaha atau mau mengerjakan sebuah proyek atau usaha kecil-kecilan, paling tidak bisa menghitung secara ekonomi itu layak enggak, menguntungkan enggak, gitu ya, seperti itu. Nah, kemarin sudah dikasih pengantar. Nah, sekarang ini sebetulnya dasar daripada ekonomi teknik itu apa sih? Dasarnya apa? Dasarnya adalah, nah ini. Jadi uang itu mempunyai nilai ya, mempunyai nilai terhadap waktu. Nilainya akan berubah-ubah. Nilai terhadap waktu akan berubah-ubah. Nah, seperti saya dulu ya, waktu kuliah, beli nasi itu cukup Rp300. Saya kuliah tahun 1991. Berapa tahun itu? 30 tahunan ya, 30 tahun yang lalu ya. 30 tahunan yang lalu. Saya kalau cari makan itu, anak kos ya, dengan uang Rp300 itu sudah dapat nasi 1 piring nasi pecel. Dengan lauknya telur, tempe. Nah sekarang berapa harus beli nasi? Paling tidak kan 10.000. Berarti udah naik berapa kali? 30 tahun naik berapa kali, dari 300 menjadi 10.000. Berapa itu? Hampir kalian itu. Berapa? 30 kalian, Pak. Nah, ya, sekitar ini ya. 330 kalian, hampir lebih ya. Malah lebih 30 kali. Nah, karena ya itu tadi, karakteristik daripada uang itu adalah uang itu memiliki nilai terhadap waktu. Jadi waktunya berubah-ubah. Dengan waktu berubah itu nilainya berubah-ubah. Jadi misalkan Anda punya utang, terus 10 tahun lagi Anda punya utang 10 juta atau 1 juta lah. 10 tahun lagi kok tetap Anda bayar dengan Anda sahur atau Anda bayar utang Anda dengan nilai yang sama, Anda itu berdosa ya. Karena nilai uang itu sudah turun ya.
Jadi dasar pemikirannya seperti itu. Kenapa kok ada analisa ekonomi itu kenapa? Ya kan nilai uang itu berubah-ubah. Kalau tetap nggak usah dianalisa ya. Kalau tetap nggak usah dianalisa, misalkan sekarang belanja belanja misalkan 1 juta, kemudian 1 bulan atau 2 bulan lagi dijual atau 1 tahun lagi dijual itu. Kalau nilainya tidak berubah, tidak usah dianalisa, tidak perlu dianalisa. Karena nilainya berubah-ubah, jadi diperlukan analisa ekonomi. Jadi, dasar pemikirannya seperti itu. Kalau Anda punya utang 10 juta, harus 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi Anda bayar tetap 10 juta, ya kasihan yang Anda utangi ya. Yang Anda utangi kasihan. Karena ya itu tadi. Ya, karena nilainya sudah berubah, semakin ini turun nilainya. Ya kalau orangnya tidak terima ya Anda berdosa. Karena nilainya sudah turun. Tidak sama nilainya. Kecuali Anda hutang berupa barang. Misalkan kambing ya, ini Anda hutang kambing 1, besarnya sama. Ya nilai besarnya ukurannya misalkan kambing yang sekian kilo itu ya. Kalau ditimbang ya misalkan 100 kilo. Ya. Nggak tahu ada enggak kambing 100 kilo. Ada ya mestinya ya, besar ya. Nah, nanti 5 tahun lagi enggak apa-apa Anda sahur dengan kambing yang sama, dengan bobotnya yang sama, besarnya sama, itu enggak masalah. Tapi kalau utang uang ya harus Anda lebih ya. Karena nilai uang itu semakin lama semakin turun. Itu jadi dasar pemikirannya seperti itu. Oke, saya lanjut. Nah, karena nilai uang itu semakin susut, maka muncullah istilah bunga di sini. Bunga itu sebetulnya kompensasi daripada penurunan nilai mata uang. Ya, bunga itu kompensasi daripada penurunan nilai mata uang. Kalau Anda pinjam berupa barang, nggak perlu bunga, ya, nggak perlu bunga. Tapi yang penting dikembalikan sama, nggak masalah. Nilainya toh sama, misalkan kambing 1 ya dikembalikan kambing 1. Tapi kalau berupa uang ya jangan sama, pinjam 1 juta kembalikan 1 juta, kasihan yang dipinjemi karena dengan berjalannya waktu nilainya sudah beda. Nah, untuk itu maka ada istilah bunga. Jadi kalau pinjam ya harus ada bunganya, dikasih bunga ya. Supaya nilainya itu impas gitu loh. Oke, bunga biasa. Bunga terdiri dari simple interest dan compound interest ya. Simple interest itu ini rumusnya. Misalkan contohnya mana itu? Contohnya ini. Misalkan kita pinjam ya, pinjam 1.000 dengan bunga 20% per tahun. Oh, besar sekali ya 20%. Kalau kita pinjam 3 bulan berarti setahun itu kan 1/4 tahun, berarti dihitung seperti ini. Jadi F itu future, nilai yang akan datang, sama dengan P. P itu present, nilai sekarang. Ya, atau pokok ya. Jadi uang pokok atau present ya. Nilai sekarang 1.000, pinjam 1.000, kemudian
3 bulan kemudian nilainya berapa? 1/4 kali 20%. Ini kalau perhitungan bunga biasa. Ya. Nah kalau 6 bulan ya ini aja. 6 bulan dan setengah tahun ya. Kalau 2 tahun ya ini dibuat 2. Ini 20%. Ini apa? Perhitungan bunga biasa. Nah, sehingga dirumuskan seperti ini. Ini. Di F sama dengan P1 plus I itu bunga N tahun. Kemudian selain bunga biasa, wah ini terus ada gangguan, ada teman-temanmu baru masuk ini. Saya harus memberi izin masuk ini, sehingga harus ngeklik. Oke, selain bunga biasa ada bunga berlipat atau compound interest. Bunga kompon gimana atau bunga berlipat? Jadi bunga kompon itu misalkan ini kita lihat contoh ya, pengembalian 2 tahun misalnya. Jadi tahun pertama, ini tahun pertama F1, setelah setahun kemudian harus mengembalikan 1.000 ya, 1 plus 20% daripada 1.000 ini ya. Jadi 20%-nya daripada 1.000. Jadi rumusnya 1 plus sekian. Kemudian tahun kedua itu ini F2, tahun pertama, hasil tahun pertama ini dijadikan pokok. Kalau yang bunga biasa kemarin kan tadi ya, yang di atas tadi kan tetap 1.000 tahun kedua. Kalau ini untuk compound interest, ya ini F1 ini setelah setahun ini dijadikan pokok tahun kedua. Jadi bunga berbunga. Lazimnya di bank-bank itu adalah compound interest. Perhitungan bunganya adalah compound interest seperti ini. Bunga berbunga. Ini 1.000 tambah 200, ini 1.200 dijadikan pokok untuk tahun kedua. Jadi bunga berbunga. Sehingga nilainya ini. Nah, rumusnya gimana? Rumusnya ini untuk tahun pertama P ya tambah ini ya tambah bunga per tahunnya. Kemudian untuk F2 pokok untuk tahun kedua merupakan F1 dari tahun pertama. Sehingga kalau dirumuskan seperti ini. Ini Fn sekian tahun adalah P, ini present, misalkan 1.000, kita pinjam 1.000, membalikannya ya 1 plus I, ini bunga per tahun, N ini berapa tahun, misalkan 5 tahun berarti N-nya 5. Ya. Nah, ini ada beberapa contohnya ya, nanti silakan dilihat sendiri. Ini contohnya seperti ini misalkan 1 tahunnya 20%, 1/4 tahunnya berarti 5% ya. 5%. Untuk 3 bulannya 5% karena 1/4 kali 20%. Sehingga rumusnya ini 1 plus 5% sekian. Nah, bagaimana dengan pengembalian 6 bulan? 6 bulan berarti 3 bulan kali 2. 3 bulan tadi kan 5% ya. Nah, ini M-nya 2, ini pangkat 2, bukan kali ya. Pangkat 2, seperti ini. 5% ini dalam 3 bulan ya. Kalau 6 bulan berarti 2 kali 3 bulan kan, 6 bulan itu kan, berarti N-nya 2 ini. Atau dibuat tahunan juga boleh, enggak masalah ya.
Ini. Nah, kalau dibuat ini 6 bulan, dibuat apa namanya periodenya tiap 6 bulan, ya. Ini 10%, 10% itu kan setengah kali 20% karena 6 bulan sekian. Memang beda hasilnya. Nanti akan saya terangkan apa itu bunga, laju bunga nominal dan laju bunga efektif, nanti akan saya terangkan. Tapi biasanya di bank, ya di bank itu perhitungannya per bulan, tidak ada 3 bulan, 6 bulan, tidak ada, per bulan. Walaupun bilangnya setahun, misalkan setahun bunganya 12%, tapi ngitungnya di komputernya bank itu adalah N-nya itu kalau pinjam setahun N-nya 12 per bulan berarti. Terus bunganya adalah 1% per bulan. Gitu. Biasanya perhitungan di bank itu biasanya per bulan, walau bilangnya itu bunga per tahun, ya. Bunga per tahun 12%, tapi perhitungan di komputernya adalah per bulan, tiap bulannya 1%, sehingga kalau setahun N-nya sini ya 12. Misalkan pinjam setahun. Oke, setelah Anda saya kasih ini ya, sudah tahu simple interest dan compound interest, biasanya di bank adalah compound interest. Nah, sekarang saya terangkan apa itu laju bunga nominal dan laju bunga efektif atau tingkat bunga efektif. Laju bunga nominal, ya. Laju bunga nominal itu adalah yaitu yang disampaikan di bank, misalkan misalkan Anda pinjam dikasih tahu, oh bunganya adalah setahun 12%, ya. Itu namanya laju bunga nominal, ya. Laju bunga nominal setahun 12%, tapi kenyataannya Anda pasti membayarnya lebih dari 12%. Misalkan ini, ya, seperti ini misalkan. Nah, kalau ini ya, misalkan ini, contoh perhitungan ini, setahun bunganya 12%. 12%. Nah, kalau dihitung, misalkan Anda pinjam setahun, mestinya bunganya adalah sekian. 1.120. Karena bunganya 12%, terus ini setahun ya, periodenya 1, karena Anda pinjam setahun. Ya. Jadi nilainya sekian. Bunga mengatakan setahun 12%, ini adalah ini yang dikatakan adalah laju bunga nominal. Tapi kenyataannya di bank itu ngitungnya di komputernya adalah seperti ini. Seperti ini. Ngitungnya seperti ini. Jadi ngitungnya per bulan, ya. Jadi ngitungnya per bulan, ini bunganya per bulan adalah 1%, sedangkan N-nya, periodenya itu 12 bulan. Ya, sama-sama setahun kan ini ya. Ini dan ini sama-sama setahun. Tetapi kalau ini adalah ngitungnya periodenya 1, langsung dihitung bunganya 12%, sedangkan ini periodenya 12, setahun itu 12 bulan, ngitungnya bunganya per bulan 1%, dan nilainya pasti lebih besar. Nah, walaupun ini sama-sama setahun 12%, tapi nilainya beda. Sehingga kalau dilihat dari bunga efektif, ya, tingkat bunga efektifnya tadi
1127 ini, ya ini kan apa namanya, kalau dibuat per bulan ya, ini bunganya 1%, terus bayarnya selama setahun kan 12 bulan ya, nilainya kan ini dikurangi 1000 per 1000 adalah 12,7%. Kenyataannya walaupun di bank itu menyampaikannya laju bunga nominalnya, bunganya 12%, kenyataannya Anda harus membayar utang Anda ke bank itu lebih daripada 12%. Ini kalau dihitung 12,7%. Ini yang dikatakan adalah tingkat bunga efektif. Jadi tingkat bunga efektif itu real Anda membayar utang, yang 12% itu hanya di plakatnya saja. Ya, dicantumkan di plakatnya atau di informasi di bank bahwa per tahun bunganya 12%, itu hanya laju bunga nominal, adalah bunga yang tertera di bank 12%, tapi kenyataannya membayarnya lebih dari 12%. Karena ya ini tadi, karena perhitungannya di bank itu adalah tiap bulan, tidak per tahun. Kalau per tahun ya berarti persis 12%. Tapi karena perhitungannya 12 per bulan, nah per bulannya 1%, walaupun setahunnya kelihatannya sama 12%, kalau per bulan 1% ya, kali 12 kan 12% ya. Walaupun kelihatannya sama 12%, kalau dihitung lebih dari 12%, ini 12,7%. Nah ini disebut bunga efektif. Nah ini yang real Anda harus bayar, ya. Harus bayar utang real. Yang real ini namanya tingkat bunga efektif. Kalau yang bunga nominal tadi hanya yang tertera, ya, yang tertera saja 12%. Kenyataannya bayarnya ini, karena ya ini perhitungannya per bulan. Ya. Atau bisa dihitung seperti ini. Pangkat R min 1. Ini adalah bunga efektif, R adalah tingkat bunga nominal, bilangan eksponensial. Bisa seperti itu. Jadi itu ya. Langsung silakan dijawab lagi pertanyaan ini. Sedikit-sedikit aja ya, karena tiap minggu kan harus ada tugas instruksi dari ini ya, dari jurusan, sehingga ya saya kasih dikit-dikit aja biar Anda, untuk awal-awal saya kasih dikit-dikit aja supaya tidak stres. Oke, saya rasa itu mungkin ada